Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim. Teman-teman Utudator Mugu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman kembali untuk belajar hadis Nabi Muhammad SAW karangan Imam At-Tirmidzi, yaitu dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab yang kedua, bentuk khotamun nubuwah. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Sa'ib bin Yazid dikemukakan bahwa bibiku membawa aku untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Lantas ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, keponakanku ini sakit." Ketika itu Rasulullah SAW menyapu kepalaku, dalam hal ini adalah As-Sa'ib, mendoakan keberkahan untukku dan berwudu. Air sisa wudunya lalu kuminum. Setelah itu aku berdiri di belakangnya. Aku memandang kepada khotam, tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khotam itu sebesar telur burung dara. Dalam suatu riwayat, Jabir bin Samurah radhiyallahu an mengemukakan perihal khotamun Nabi sebagai berikut. Aku pernah melihat khotam kenabian. Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah SAW. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Seorang wanita bernama Rumaisah bercerita kepada cucunya, yaitu Hashim bin Umar radhiyallahu an, "Waktu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Begitu dekatnya, seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya, tentu dapat kulakukan." Adapun sabda beliau yang ditunjukkan kepada Sa'ad bin Mu'az dikala ia meninggal dunia itu ialah, "Berguncang arsy Allah yang Maha Rahman karena kematian Sa'ad." Ibrahim bin Muhammad pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abi Thalib berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah SAW, maka ia akan bercerita panjang lebar, dan ia akan berkata di antara kedua bahunya terdapat khotam kenabian, yaitu khotam para nabi. Dalam suatu riwayat, Alba bin Ahmar al-Yashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Khattab al-Ansari. Abu Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku." Maka punggungnya kuusap dan terasa jari jemariku menyentuh khotam. Aku dalam hal ini Alba bin Ahmar al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, "Apakah khotam itu?" Abu Zaid menjawab, "Kumpulan bulu-bulu." Abu Buraidah radhiyallahu an menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi sebagai berikut. Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah SAW sewaktu dia baru tiba di Madinah. Baki itu diletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini sedekah buat Anda dan sahabat Anda." Rasulullah SAW bersabda, "Angkatlah ini dari sini, kami tak makan sedekah." Bagi itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya ia datang lagi dengan membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah buat Tuhan." Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Hidangkanlah."
Kemudian Salman memperhatikan khotam yang terletak di punggung Rasulullah SAW, bagian belakang badannya sebelah atas. Maka ia pun Salman menyatakan keimanannya kepada beliau. Salman radhiyallahu an adalah budak seorang Yahudi, maka oleh Rasulullah SAW ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berbuah. Rasulullah SAW membantunya menanam pohon-pohon itu. Di antaranya ada sebatang pohon yang ditanam Umar radhiyallahu an. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa pohon yang satu ini?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Rasulullah SAW pun mencabutnya, kemudian menanaminya lagi dan tumbuhlah dengan baik. Abu Nadrah Al-Aufi pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khotam. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khotam kenabian Rasulullah SAW. Ia menjawab, khotam itu di bagian belakang badan Rasulullah SAW merupakan daging yang menyembul. Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah SAW. Aku datang menghadap Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Kemudian terlihatlah olehku tempat khotam kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat, seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian kukatakan, "Wahai Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan." Beliau pun menjawab, "Bagimu juga." Orang-orang yang berada ketika itu bertanya, "Apakah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukmu?" Ia menjawab, "Iya, dan juga untuk kalian." Kemudian ia membaca ayat, "Wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat." Dan mohonlah ampun karena dosamu, dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat 47. Demikianlah teman-teman untuk Datar Mugu pembacaan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Asyama'ilul Muhammadiyah, atau kitab yang terjemahnya merupakan pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengerti seperti apa tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dan dengan banyak kita mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, tentunya sebagai umat beliau akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan nanti kita akan memohon syafaat serta pertolongannya. Dan dari kecintaan itu kita akan lebih mudah, amin ya, akan lebih mudah untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita sebagai manusia biasa tentunya kita harus tidak yakin, kita harus tidak terlalu optimis bahwa kita memiliki amal ibadah yang cukup atau yang banyak. Atau mungkin kita tidak boleh terlalu optimis bahwa kita tidak memiliki dosa yang banyak. Oleh karena itu, kita harus punya pemikiran bahwa amal kita sedikit dan dosa kita banyak. Oleh karena itu, maka kita mengharap pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad SAW supaya pada yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Demikian teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita belajar bersama-sama tentang hadis Nabi Muhammad SAW.
disusun oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asyami'ul Muhammadiyah. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.